mendengarkan podcast ini. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera. Kebenaran hari ini berjudul meninggalkan dunia. Orang yang mau hidup di hadirat Allah harus meninggalkan dunia. Meninggalkan dunia adalah proses yang sangat berat. Sebab kita telah terbiasa hidup dalam keterikatan dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Meninggalkan dunia adalah kemutlakan yang tidak boleh dihindari oleh orang percaya, karena inilah harga yang harus dibayar oleh mereka yang mau memperoleh Kristus di dalam hidupnya. Orang yang tidak meninggalkan dunia tidak memiliki Kristus. Ya. Terkait dengan hal ini, Paulus menyaksikan kehidupan imannya demikian. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kau anggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kau anggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Yesuslah aku telah melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Nah, inilah langkah barter yang harus dilakukan setiap orang percaya. Sebab seseorang tidak akan dapat memiliki Kristus. Artinya tidak akan pernah mengalami keselamatan tanpa melepaskan segala sesuatu atau meninggalkan dunia. Sesungguhnya inilah kekristenan yang sejati yang diajarkan oleh Yesus bagi umat pilihan perjanjian baru. Pelepasan atau kehilangan semuanya itu, dalam tanda kutip semuanya itu, merupakan sikap yang benar untuk hidup di hadirat Allah. Selama orang masih merasa memiliki sesuatu, dia tidak akan pernah bisa hidup di hadirat Allah dengan benar. Ciri yang paling nyata dari orang yang meninggalkan dunia adalah tidak memiliki keinginan kecuali Tuhan dan kerajaannya. Orang-orang seperti ini bukan berarti tidak memiliki keinginan atau kehendak sama sekali. Ya, orang-orang seperti ini bukan berarti tidak memiliki keinginan atau kehendak sama sekali. Tetapi hanya memiliki keinginan menyukakan hati Bapa. Manusia diciptakan dengan keinginan atau kehendak, dan Tuhan menghendaki agar manusia memainkan kehendaknya tersebut. Manusia bukan robot yang tidak memiliki kehendak sendiri. Manusia adalah makhluk yang diberi Tuhan pikiran dan perasaan. Dengan pikiran dan perasaan itu manusia bisa memiliki kehendak. Tentu saja orang percaya juga harus memainkan kehendaknya, menggunakan kehendaknya. Tetapi keinginan yang ada dalam hatinya haruslah diarahkan kepada melakukan kehendak Bapa. Kerinduan melakukan kehendak Bapa. Orang percaya harus membuka hatinya untuk menerima perintah atau komando dari Bapa di surga, dan tidak membuka akses untuk pihak manapun kecuali Tuhan, saudaraku. Saudaraku, kalau keinginan kita hanya Tuhan dan kerajaannya, maka hati kita lebih terbuka terhadap kebenaran. Ya, tidak mungkin orang yang masih mencintai dunia ini bisa mengerti kebenaran. Tidak mungkin. Lukas 16 ayat 11. Hanya orang yang terbebas dari percintaan dunia yang bisa mengerti kebenaran. Ruangan yang kita sediakan bagi kebenaran Tuhan dalam jiwa kita harus luas-luasnya. Dan orang percaya tidak memberikan ruangan sekecil apapun untuk dunia, sebab ruangan hidup kita hanya untuk Tuhan. Sesungguhnya tujuan hidup orang percaya sebagai anak-anak Allah hanyalah Tuhan dan kerajaannya. Menjadikan Tuhan sebagai tujuan hidup berarti harus meninggalkan dunia ini. Untuk ini kebebasan masing-masing individu memegang peranan penting. Apakah seseorang memberi ruangan bagi dunia atau bagi Tuhan, ya sepenuhnya tergantung pada individu itu. Dalam hal ini Tuhan tidak memaksa seseorang membuka ruangan hidupnya bagi dia. Sebaliknya kuasa gelap juga tidak bisa memaksa seseorang membuka ruangan hidupnya untuk setan. Hal ini merupakan tatanan yang bisa menempatkan setiap individu pada pengadilan Tuhan nanti. Jadi bagaimana ia mengambil keputusan, bagaimana dia bertindak, bagaimana dia mengisi hidupnya, itu yang nanti harus dipertanggungjawabkan di kekekalan. Jadi kesediaan meninggalkan dunia adalah persiapan terbaik atau persiapan satu-satunya untuk menghadap pengadilan Tuhan nanti. Jadi kalau kita diberi kesempatan untuk meninggalkan dunia ini sekarang, ya kita jangan menunda.
Jangan kita tunda. Kita harus berani meninggalkan dunia dengan segala kesenangannya, saudara. Sebenarnya banyak orang Kristen tidak memperdulikan hal-hal rohani. Ya, walaupun rajin ke gereja. Mereka ternyata lebih mempersoalkan perkara-perkara duniawi. Sebenarnya mereka adalah orang-orang yang bersikap tidak pantas terhadap Tuhan, memandang rendah Tuhan dan tidak menghormatinya. Walaupun mereka aktivis gereja bahkan rohaniwan, tetapi mereka tidak bersikap secara benar di hadapan Allah dalam hidup sehari-hari. Ya, sebenarnya percuma, saudara. Mereka memuji dan menyembah Allah di gereja kalau hati mereka masih terikat dengan dunia. Mereka hanya ingin hidup seperti orang lain hidup, yaitu menikmati dunia seakan-akan dunia ini hanya satu-satunya kesempatan menikmati hidup. Mereka tidak berpikir ada dunia yang akan datang yang lebih baik. Mereka pikir seakan-akan ya bumi ini satu-satunya kesempatan orang memiliki hidup dan menikmati hidup itu. Dan tentu saja dengan sikap hati seperti ini, seseorang tidak bersedia meninggalkan dunia. Mereka akan berusaha untuk memiliki kehidupan senyaman-nyamannya di dunia ini, di bumi ini yang menjadi kerajaannya. Saudara, tidak sedikit orang-orang baik di dalam gereja, bahkan bisa dianggap sebagai rohani, belum meninggalkan dunia ini. Mereka bisa melakukan pekerjaan pelayanan gereja, tetapi mereka masih hidup dalam percintaan dunia. Ya, sebenarnya tidak sedikit ya pendeta yang sebenarnya masih terikat dengan percintaan dunia. Tuhan akan memperkarakan spirit atau gairah apa yang ada pada setiap kita, setiap individu. Setiap orang akan dibawa kepada dua kemungkinan, apakah gairahnya makin kuat ke arah Tuhan atau ke dunia bumi ini. Spirit atau gairah dunia membawa seseorang kepada kebinasaan. Spirit hidup seseorang tidak bisa dibangun dalam satu hari, tetapi harus dibangun dalam perjalanan hidup yang panjang sejak kanak-kanak. Kalau seseorang selalu mendapat masukan dari dunia ini, maka warna jiwanya sama seperti dunia ini. Dan ini kenyataannya banyak orang yang begitu, saudara. Lebih banyak masukan dari filsafat filosofi dunia, sehingga warna jiwanya seperti dunia ini. Apalagi kaum milenial hari ini, saudara. Kita prihatin dan sedih ya, miris, saudara, melihat kaum milenial yang digiring menuju kegelapan abadi. Tetapi kalau seseorang mendengar firman Allah, maka warna jiwanya akan diwarnai dengan warna sesuai kehendak Allah. Nah, gairah tersebut itu menentukan kemana ia mengarahkan hidupnya, kepada siapa ia mengarahkan hidupnya. Orang-orang yang memiliki banyak keinginan untuk memuaskan hawa nafsu adalah orang-orang yang mengarahkan hidupnya kepada dunia. Ini berarti menjadikan diri mereka sebagai musuh Allah. Karena orang yang masih mencintai dunia itu berarti musuh Allah. Dan orang-orang seperti ini tidak bisa hidup di hadirat Allah. Oleh sebab itu, saudara, meninggalkan dunia adalah kemutlakan yang tidak boleh dihindari. Ini harga yang harus dibayar oleh mereka yang mau memperoleh Kristus di dalam hidupnya. Kiranya kebenaran hari ini memberkati saudara-saudara sekalian. Sola Gracia.